Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang Luna Classic. Ini kemarin ada seorang subscriber meminta saya untuk mereview atau mengupdate informasi terbaru mengenai Luna Classic, teman-teman. Ini ada informasi, ini berita kemarin, teman-teman. Jadi berita ini masih fresh sebenarnya. Ini video saya buat tanggal 21, ini berita tanggal 20, berita kemarin. Jadi pada 20 September 2024 ini ada berita mengenai penutupan Terraform Lab dan ini mengejutkan banyak pelaku pasar cryptocurrency, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini, pengadilan di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat ini mengizinkan perusahaan untuk menghentikan operasinya setelah adanya sidang kebangkrutan. Jadi keputusan ini datang setelah perjalanan panjang yang penuh lika-liku dari Terraform Lab yang dikenal sebagai pengembang utama di balik ekosistem Terra. Jadi berita ini tidak hanya berimplikasi bagi perusahaan dan pendirinya Do Kwon, tetapi juga berdampak signifikan pada harga token Luna dan Luna Classic yang melonjak tajam setelah putusan pengadilan, teman-teman. Jadi pada saat putusan pengadilan kemarin itu harga Terra dan Luna itu sempat melonjak, teman-teman. Kemudian kalau kita merujuk ke belakang, teman-teman, jadi sejak runtuhnya Terra USD atau UST dan Luna pada tahun 2022, Terraform Lab ini telah berada dalam sorotan. Jadi kejatuhan tersebut menyebabkan kerugian besar bagi investor dengan nilai pasar yang hilang itu mencapai sekitar 40 miliar US dollar. Jadi dalam upaya untuk menanggapi kerugian yang dialami oleh para investor, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC itu menuduh Terraform Lab dan Do Kwon terlibat dalam penipuan dan mengklaim bahwa mereka telah menipu para investor dan regulator yang ada di Singapura, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam laporan ini bahwa proses hukum yang panjang ini berujung pada sidang kebangkrutan di mana Terraform Labs akhirnya setuju untuk melikuidasi asetnya. Meskipun keputusan ini merupakan langkah yang pahit, ada harapan bagi para investor yang terdampak karena diharapkan likuidasi akan menghasilkan pembayaran di antara 185 juta US dollar hingga 442 juta US dollar, teman-teman. Namun perusahaan sendiri mengakui bahwa saat ini tidak mungkin untuk memperkirakan jumlah yang tepat yang akan diterima oleh para investor, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari informasi Terra ini sangat luar biasa, teman-teman, skandal-skandalnya. Jadi kalau kita tahu juga bahwa kondisi Do Kwon, pendiri dari Terraform Lab, itu juga menjadi sorotan. Selain tuduhan penipuan yang dilayangkan oleh SEC, dia juga harus menghadapi kewajiban pembayaran sebesar 110 juta US dollar sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk Do Kwon sendiri itu juga menghadapi tuntutan yang luar biasa. Kemudian melihat ke depan, kemungkinan Terraform Lab untuk kembali ke pasar sebagai entitas yang bisa dipercaya itu kelihatannya sangat minim, teman-teman. Dengan reputasi yang rusak parah dan tindakan hukum yang masih berlanjut, maka masa depan Terraform Lab ini sangat tidak pasti. Namun jika perusahaan dapat menyelesaikan likuidasi dengan sukses dan membayar kompensasi kepada investor, mungkin ada peluang untuk membangun kembali dari puing-puing yang tersisa, teman-teman.
Namun apapun berita itu, kemarin Luna Classic dan Luna itu sempat naik. Namun kalau kita lihat hari ini kembali mengalami penurunan, teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk Luna Classic sendiri koreksi sampai 1,15% dalam 24 jam terakhir. Kita lihat diperdagangkan di angka 0, kemudian ada 440 di depan koma, di depan titik 8458 US dollar. Kemudian kalau kita lihat untuk market kapitalnya hari ini mengalami penurunan, ada di angka 482 juta US dollar di peringkat 117 di coin market cap, teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jamnya juga mengalami koreksi yang cukup lumayan sebesar 27,77%. Dalam 24 jam terakhir itu terjadi transaksi sebesar 17,79 juta US dollar. Kemudian untuk total supply-nya itu ada di angka 6,79 triliun Luna Classic. Sirkulasi supply-nya ada di angka 5,7 triliun, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, teman-teman, apakah layak bagi kita dengan adanya informasi negatif tadi untuk melakukan pembelian pada Luna Classic? Nah, ini seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan pembelian atau melakukan penjualan terhadap token Luna Classic, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi di sini pandangan saya bersifat subjektif. Jadi jangan dipercaya, teman-teman, karena pandangan ini bisa salah, bisa benar. Namun kalau kita berbicara di sisi lain bahwa Luna Classic ini sekarang dalam prakteknya itu lepas dari Terraform Lab, teman-teman. Jadi dalam berbagai artikel kalau kita lihat bahwa Terraform Lab ini sudah tidak terlibat lagi, ditambah lagi ini sudah dinyatakan bangkrut, sehingga mungkin harga Terra ini akan lebih banyak ditentukan oleh pergerakan market atau sentimen yang ada di komunitas Terra sendiri, teman-teman. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Namun apapun informasinya, kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Karena kalau angka itu tidak pernah berbohong, tapi kalau informasi atau berita itu kadang-kadang banyak permainan. Oke, teman-teman, kita lihat pada tanggal 7 Mei 2024 telah terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah sehingga trennya penurunan, teman-teman. Jadi kalau bagi yang belum membeli, saran saya jangan melakukan pembelian karena kita tidak tahu sampai seberapa dalam penurunan dari Terra ini akan Terra Classic ini akan terjadi, teman-teman. Namun kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka menurut saya untuk secara teknikal kita tunggu golden cross di time frame D1, teman-teman. Jadi kalau misalkan MA50 ini memotong MA200 ke atas, itu mungkin kita bisa melakukan pembelian. Tapi saran saya kalau misalkan teman-teman masih hold atau sudah terlanjur membeli, ya kita simpan saja, siapa tahu ada kenaikan harga. Tapi kalau misalkan harga sudah untung 100%, cepat amankan modal awal, teman-teman. Namun kalau yang belum membeli, saya sendiri secara pribadi agak ragu dengan Luna Classic, teman-teman, apalagi dengan adanya info-info negatif. Kemudian dengan banyaknya proyek-proyek baru yang hari ini bergelombang masuk ke dalam dunia kripto. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk melakukan investasi di Luna Classic. Namun kalau teman-teman melakukan Dior, melakukan observasi mandiri dan masih percaya terhadap Luna Classic, itu keputusan saya serahkan pada teman-teman masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang Luna Classic. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.